Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Pengharapanku hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh, Yesus harapan jiwaku. Yesus harapan jiwaku. Yesus pelepas dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku. Yesus dia harapanku. Yesus dia harapanku. Bapa, kami sungguh menikmati kehadiran Tuhan. Kami menyembah Tuhan dan mau mendengarkan, merenungkan firman-Mu, dan juga melayani Tuhan dengan doa. Urapi kami semua dalam doa malam ini, sehingga Tuhan semakin kami muliakan. Ketika Tuhan kami muliakan, kami percaya seperti janji Tuhan, kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Saudara, doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam besar agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah saudara, saya ingin mengajak kali ini Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan firman Tuhan di kitab Yesaya pasal 46 ayat 3 sampai 4. Saudara, nanti kita juga akan memperhatikan ada bagian yang di Perjanjian Baru sebetulnya. Judul firman Tuhan atau judul renungan singkat malam hari ini, solusi menghadapi perkiraan suram tahun 2023, bagian yang pertama. Ya, jadi solusi menghadapi perkiraan suram tahun 2023, ini bagian yang pertama. Mari kita baca lebih dahulu Yesaya pasal yang ke-46. Sebetulnya harusnya dibaca mulai ayat 1 itu, tapi saya membaca ayat 3 dan 4 dulu. Ya. Firman Tuhan berkata, "Dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan umat pilihan Tuhan, hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Sampai masa tuamu aku tetap dia,
dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, sampai di situ pembacaan saya. Ini dari kitab Yesaya, saudara. Kitab Yesaya itu banyak berisi tentang nubuatan, dan Yesaya memberitahukan kepada kita bagaimana sikap Tuhan kepada kita. Nah, itu yang dapat kita pahami dari kitab Yesaya, saudara-saudara sekalian. Nah, apa kaitannya ini dengan tahun yang sedang kita hadapi? Ini masih minggu-minggu awal, minggu-minggu pertama kita menghadapi tahun 2023, dan saudara, orang bilang sekarang ini tahun 2023 itu diramalkan menjadi tahun suram, dan saya menjadi penasaran dan saya mencari-cari referensi, dan ternyata memang sebetulnya bukan hanya ramalan tetapi perhitungan, dan sudah menjadi fakta bahwa ada lembaga-lembaga keuangan dunia yang membuat pernyataan atau jadi berita semacam itu ya. Antara lain yang saya tahu yaitu prediksi IMF dan juga Bank Dunia maupun ada lembaga-lembaga keuangan yang lain, yaitu Fitch Rating dan juga Moody's Analytics, nah gitu ya. Nah, saya mencermati berita-berita yang berseliweran di sekitar kita, bahkan ini nanti saudara juga bisa melihatnya sendiri gitu ya. Yang sempat saya ketahui begini, IMF itu International Monetary Fund, jadi lembaga keuangan dunia. Lembaga keuangan dunia itu memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi global secara dunia ya, secara internasional itu tidak cerah alias suram. Nah, makanya saya menggunakan judul solusi menghadapi perkiraan suram tahun 2023. Ini bagian yang pertama, nanti ada bagian yang kedua. Izinkan saya menggunakan istilah solusi, itu tentu saja hanya berlaku bagi kita orang-orang beriman. Khususnya kita murid-murid Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang memiliki iman Kristiani. Jadi orang beriman bagaimana menghadapi prediksi ini. Nah, saudara, tadi sudah saya katakan bahwa yang memprediksi bahwa tahun 2023 ini adalah tahun secara ekonomi itu suram, saudara, itu bukan hanya IMF tetapi juga Bank Dunia ya, World Bank, dan juga lembaga-lembaga keuangan yang dituliskan di sana ada Fitch Ratings, kemudian Moody's Analytics di Amerika. Itu mereka itu menurunkan prediksinya. Jadi pertumbuhan ekonomi itu yang seharusnya diharapkan tadinya lebih baik, nah ternyata pencapaiannya dimungkinkan menurut perhitungan. Jadi ini bukan hanya ramalan tetapi perhitungan dari para ahli yang ada di lembaga-lembaga keuangan dunia. Itu memang tahun 2023 ini tidak secerah yang diharapkan. Itu saudara, ini perhitungan. Nah, ini saya baca sebetulnya ada banyak penjelasan, tapi saya tidak akan menjelaskan di sini karena ini sifatnya renungan. Jadi kita ini nanti justru akan merenungkan dari sisi keimanan, dari sisi firman Tuhan, bagaimana kita menghadapi hal yang semacam ini. Jadi secara rinci saudara bisa membaca sendirilah. Sekarang sudah banyak dan mudah untuk dibuka dan dibaca. Paling tidak secara global saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa kemungkinan pertumbuhan ekonomi untuk tahun ini, tahun 2023 ini adalah
disebutkan suram, itu faktor-faktornya antara lain disebutkan di sana, ketatnya kebijakan moneter di sejumlah negara. Lalu yang berikutnya perang Rusia-Ukraina yang belum selesai-selesai, masih berlanjut terus. Kemudian yang penyebab yang lain ada lonjakan inflasi, saudara. Lalu yang berikutnya ancaman resesi dan melambatnya perdagangan global. Saudara mungkin yang tidak mengerti ilmu ekonomi, bahkan yang kurang memperhatikan hal-hal ini, kalau mendengar apa yang saya sampaikan tadi mungkin akan berkata, itu kan urusan jauh lah, itu bukan urusan kita lah, seperti itu. Tapi saudara, saya beritahu bahwa hal-hal ini yang diprediksi dan secara transparan diberitahukan kepada kita melalui banyak referensi dan berita yang ada ini nanti tahu-tahu bisa mengakibatkan sebuah akibat atau kesengsaraan yang ada di sini, di kita, di dekat-dekat kita, begitu. Sebagai contoh, dulu ketika kita mendengar ada virus namanya COVID-19 yang ada di Cina, saudara, waktu itu ketika saya mendengar pertama kali, wah itu kan jauh banget, itu enggak usah masuk hati lah, gitu kan. Lalu berita itu tidak berhenti-berhenti sampai akhirnya dikatakan menyebar. Bahkan ketika itu orang-orang Indonesia yang ada di Cina ketika kembali ke Indonesia saja lalu di screening sedemikian rupa sampai ketat seperti itu. Nah, tapi ternyata itu mempengaruhi kita sekarang. Sampai keluarga saya aja kena lebih dari satu lah. Nah itu kan, jadi kita yang seperti ini harus memperhatikan. Puji Tuhan bahwa sekarang ini ada komunikasi yang sedemikian mudah, sehingga segala sesuatu yang akan terjadi atau bahkan sudah terjadi di dunia ini gampang kita mengerti. Nah, sehingga kalau ini intinya tadi yang saya ceritakan ini mengenai ekonomi, lembaga-lembaga keuangan dunia itu bukan lembaga sembarangan. Mereka itu adalah ahli-ahli ekonomi dunia, saudara. Dan itu memperkirakan tahun 2023 ini ada masa suram. Itu tentu kita, kalau menurut saya ya, ketakutan sekali ya jangan, tapi menganggap rendah atau menyepelekan ya jangan, saudara. Jadi saya memberikan contoh. Tadi saya berpikir perang Rusia sama Ukraina apa pengaruhnya buat Indonesia, kan begitu. Saya itu tadi ini sebetulnya kan jauh banget ini dengan kita. Tapi ternyata ketika saya baca lanjut di berita itu, Indonesia itu kebutuhan 1/4 gandum itu diimpor dari Ukraina. Lah, ketika Ukraina berperang dan sekarang ini banyak korban terbunuh di sana, sampai kemungkinan ribuan orang, negara itu kacau sedemikian rupa, terus dikatakan impor dari Ukraina berhenti. Tidak masalah, bisa mengambil dari negara lain, tapi harganya jadi lebih tinggi. Nah makanya dikatakan perang Rusia-Ukraina yang hari ini masih berlangsung, belum berhenti, itu mempengaruhi ekonomi dunia. Nah contohnya semacam itu, saudara. Ya, jadi kita rasakan dengan sendirinya harga gandum jadi naik. Ya, gandum di warung sebelah yang akan kita beli itu gara-garanya adalah perang Rusia dan Ukraina yang entah kita yang belum pernah membayangkan itu jauh di sana, tapi itu bisa mempengaruhi kita. Nah, sehingga dengan demikian saudara, sebagai orang beriman, maka sekali lagi berita-berita yang ada ini menjadikan kita sangat ketakutan, ya jangan. Ya, tidak benar kalau kita menjadi sangat ketakutan. Waduh, ini kalau yang dianalogikan seperti virus COVID-19 lalu tiba-tiba juga Indonesia ikut menderita semacam ini, ketakutan sekali jangan. Tapi diabaikan, dianggap rendah, dianggap sepele lalu tidak diperhatikan, ya tidak benar. Ya.
Jadi sebaiknya sebagai orang beriman, kita mesti menghadapinya dengan keimanan kita. Nah ini makanya sekali lagi izinkan saya menggunakan judul solusi menghadapi perkiraan suram tahun 2023 sebagai orang beriman. Dan ini bagian yang kedua, besok sore kita akan melihat dalam doa malam bagian yang kedua. Nah tadi firman Tuhan berkata begini, ini ada janji Tuhan. Nah sekarang mari kita memperhatikan janji Tuhan. Di kitab Yesaya di perjanjian lama dikatakan tadi, dengarkanlah aku, hai kaum keturunan Yakub, hai semua orang yang masih tinggal dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, ya. Hai orang-orang yang kudukung sejak dari kandungan, hai orang-orang yang kujunjung sejak dari rahim. Pertanyaannya begini, ini firman Tuhan ini diberitakan kepada keturunan Yakub, kepada keturunan Abraham, ya. Itu umat di Timur Tengah sana, keturunan Abraham, umat pilihan Tuhan, seringkali disebut begitu. Nah tapi jangan lupa bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu juga disebut umat pilihan Tuhan di perjanjian baru, saudara. Makanya saudara dan saya ini bisa percaya kepada Tuhan Yesus itu saja, itu sudah merupakan panggilan. Dan itu kita menjadi umat pilihan. Banyak orang yang membaca Alkitab bahkan tahu tentang agama Kristen tapi tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan saya baca ada beberapa yang meninggalkan Yesus. Ya kalau itu terserah pilihannya masing-masing dengan pengetahuannya masing-masing. Kalau menurut saya orang-orang yang imannya dangkal bisa meninggalkan Tuhan Yesus Kristus. Tapi kalau yang benar-benar memahami bahkan juga pernah mendalami keyakinan-keyakinan lain, tidak bisa. Orang pasti satu-satunya jalan untuk sampai kepada yang Maha Kuasa itu hanya melalui Yesus. Ya, dengan apologetika, dengan alasan apapun juga, paling tidak kalau boleh saya katakan secara subjektif, saya bisa mempertanggungjawabkan, saudara, bahwa kita bisa sampai kepada yang Maha Kuasa itu, imam besar agung yang dimiliki dunia hanya Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, disebut Isa alaihi salam, kalimatullah, atau disebut Juru Selamat dunia, Sang Pamarto, itu hanya Tuhan Yesus Kristus. Nah sehingga firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu juga diperhitungkan atau dihisapkan menjadi anak-anak Tuhan yang berhak menerima warisan Abraham. Halo. Nah kalau berhak menerima warisan Abraham itu artinya janji-janji Tuhan yang diberikan kepada keturunan Abraham, Ishak dan Yakub itu kita juga berhak menerimanya. Seperti itu, saudara. Nah, sehingga kalau di sini dikatakan tadi, hei aku berkata kepadamu, semua orang yang masih tinggal dari keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, dengarkan aku, hei kaum keturunan Yakub, gitu itu. Itu kita termasuk di dalamnya. Kita yang beriman, yang percaya bahwa kita memiliki imam besar agung namanya Yesus Kristus. Begitu. Dan di sini dikatakan sampai masa tuamu aku tetap dia, dianya huruf besar. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Dia itu Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa surgawi itu. Dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Nah, ini janji Tuhan. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Nah, bagaimana kita menerapkan janji Tuhan ini untuk menghadapi perkiraan tahun suram tahun 2023, saudara-saudara? Saya merenungkannya dan mendapatkan, kalau saya percaya semua ilham yang kudus, semua hal yang kita renung-renungkan dan kemudian mendapatkan jawabannya itu semua dari Tuhan. Tuhan memberikan jawaban kepada kita, bahkan juga melalui firman-Nya yang sedang kita renungkan ini, supaya kita memiliki iman yang pertama. Itu, memiliki iman. Iman itu artinya percaya. Ini yang akan kita
perhatikan lebih dalam lagi, iman itu artinya percaya. Nah itu dulu. Nanti yang kedua, iman harus disertai dengan perbuatan. Nah ini yang akan kita renungkan besok, saudara ya. Tapi iman artinya percaya itu begini. Kadang-kadang bahkan orang beriman ketika menghadapi sebuah kesesakan itu lupa bahwa Tuhan ada. Halo. Pernah mengalami semacam itu? Ya kalau saya pengalaman pelayanan sih, saya sempat sampaikan beberapa kali. Bahkan ada orang yang kalau sedang menderita kesesakan yang amat sangat begitu, itu tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, lupa bahwa Tuhan itu ada. Bahkan itu pernah menerpa, pernah dialami hamba Tuhan, saudara, yang saya dengar dikotbahkan di tengah-tengah khotbahnya waktu itu. Ketika anaknya dipanggil Tuhan, dia berkata bahwa saya tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Selama setengah jam saya jadi ateis, dikatakan seperti itu. Jadi manusiawi kalau kadang-kadang kita jadi lupa, memangnya ada Tuhan yang mampu menolong kita. Wah ini keadaan kok begini. Saudara yang bersama-sama dengan saya menghadapi beberapa tahun yang lalu, kalau saya tidak salah ingat sekitar tahun 1996 sampai 1999 menjelang 2000 itu, saudara, Indonesia menghadapi resesi dan bahkan dikatakan krisis multidimensi waktu itu. Waduh susah ya, perusahaan-perusahaan banyak yang tutup. Ketika tutup maka ribuan orang di PHK. Ketika ribuan orang di PHK akibatnya kejahatan meningkat karena banyak orang yang butuh makan tapi tidak memiliki mata pencaharian yang tetap ya. Bahkan banyak gaji dikurangi, yang tidak mengurangi karyawan tapi gaji dikurangi. Ya apa boleh buat, ya harus terima karena kondisi, saudara. Harga-harga mahal tapi duit sulit dicari. Nah seperti itu. Nah itu gambaran ekonomi yang suram. Saudara, gambaran yang semacam itu tentu saja membawa kita untuk sungguh-sungguh merenung dan jangan lupa miliki iman dulu. Ya, percaya bahwa ada Tuhan dan Tuhan mampu menolong kita. Nah kalau kita dalam situasi sulit saja kehilangan iman, ya sudah. Persis seperti yang Tuhan katakan di kitab Amsal ya, dikatakan jikalau kamu tawar hati pada waktu kesesakan maka kecillah kekuatanmu, dikatakan seperti itu. Nah ini tidak boleh terjadi. Kita harus tetap percaya dan juga kepada janji-janji Tuhan ini. Tuhan berkata bahwa aku tetap Dia. Hei umat pilihan, ya termasuk kita yang ada di perjanjian baru zaman sekarang. Kalau saya boleh katakan dengan bahasa saya, kamu mungkin bisa menderita kesesakan ekonomi dan seterusnya. Ya, orang hidupnya itu memang begitu, bisa menghadapi kesesakan. Tapi percayalah bahwa ada aku Tuhan yang selalu menggendongmu, selalu siap menyelamatkanmu. Nah itu dulu, miliki iman, iman jangan gugur, itu ya. Nah kalau masih memiliki iman, maka tentu saja kita masih bisa berharap. Dan banyak kesaksian bahkan yang kita alami, saya percaya di antara saudara ada banyak yang mengalami, di tengah kesesakan itu Tuhan hadir dan memberikan pertolongan. Jadi kita tidak boleh merasa sendiri, miliki iman. Iman itu artinya percaya kepada Tuhan. Dan yang namanya percaya itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Percaya kepada Tuhan, nanti orang kalau percaya banget kepada Tuhan pada akhirnya juga melayani Tuhan aja mau, menyerahkan sepenuh waktunya dan hidupnya mau. Nah, itu semakin percaya kepada Tuhan. Tapi kalau orang semakin tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya mungkin sembarangan. Kalau hidupnya sembarangan, ya sudah lupa sama Tuhan, dan pada waktu menghadapi kesesakan ya sudah tidak menyebut Tuhan lagi sudah. Nah gitu. Yang seperti itu jangan sampai terjadi kepada saudara dan saya yang sampai sekarang ini masih tetap menghargai Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Nah, jadi mari percaya kepada janji Tuhan ini. Ya, dan berkali-kali dikatakan Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, imanmu jangan goyah. Ya, supaya imanmu jangan sampai gugur. Itu Tuhan Yesus menyatakan sendiri. Ya,
murid-muridnya, itu tentu saja termasuk kita yang hidup sampai hari ini. Nah, jadi saudara, solusi menghadapi perkiraan suram tahun 2023 bagian yang pertama ini, kalau boleh saya mulai menyimpulkan, bagi kita orang beriman, ya, saya tidak ingin menyampaikan solusi secara perhitungan ekonomi, saudara ya. Kalau solusi secara perhitungan ekonomi sudah dinyatakan di sana, bagaimana caranya? Ya, ada disebutkan di sana, negara-negara harus kebijaksanaannya harus begini begitu dan seterusnya secara teoritis dan secara jasmaniah. Tapi secara keimanan, mari kita tetap memiliki iman yang teguh bahwa Tuhan ada, Tuhan berjanji memelihara kita, sehingga kita tidak boleh sampai berputus asa. Ya, kita menekuni iman kita. Nah, ini yang untuk menekuni iman itu harus didukung dengan perbuatan yang akan kita cermati nanti bagian yang kedua. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan dengan ini saya susun dalam sebuah kalimat, bunyinya: menghadapi segala keadaan tetap miliki iman teguh bahwa Tuhan memelihara kita. Disimbolkan aja begitu. Menghadapi segala keadaan tetap miliki iman teguh bahwa Tuhan memelihara kita. Tuhan dipuji. Amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang masih dikirim kepada kita sampai hari ini harus kita doakan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami menerapkannya dalam hidup kami masa kini. Kalau kami melalui berita-berita, Tuhan izinkan mengetahui prediksi-prediksi, perhitungan-perhitungan secara ekonomi tahun ini dan waktu-waktu yang akan kami lalui ini, kami mengucapkan terima kasih. Dan biarlah para ahli yang memperhitungkannya, Tuhan berkati, yang memberitahukan kepada kami, supaya kami menyiapkan diri dan bertindak lebih hati-hati lagi. Kami bersyukur Tuhan. Dan sekarang kami menyerahkan kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kami seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus membela kami supaya iman kami jangan gugur hanya oleh karena tekanan maupun perjuangan hidup yang ada. Menghadapi apapun sesuai dengan firman-Mu, mohon Roh Kudus dominan menolong kami sehingga kami ingat bahwa Tuhan mendukung, menggendong kami dan menyelamatkan kami. Ini sumber kekuatan kami, Tuhan. Kami boleh terus percaya bahwa Tuhan ada dan Tuhan memimpin kami kepada kebenaran Tuhan sendiri. Terima kasih. Kami mendoakan bangsa dan negara kami khususnya, walaupun banyak perhitungan yang seperti kami ketahui tadi, tapi kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, pertumbuhan ekonomi baik. Ini doa kami Tuhan, dan rakyat Indonesia menikmati kesejahteraan yang semuanya itu dari Tuhan. Doa kami terutama yang diselamatkan bukan hanya jasmaniahnya, tapi dengan segala keadaan ini Tuhan juga memberikan keselamatan buat banyak orang, diselamatkan jiwanya dan kerajaan Tuhan semakin dilebarkan. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami mohon Tuhan memberikan kesejahteraan kepada bangsa dan negara kami, termasuk kota-kota di mana kami tinggal, sehingga kami terus dapat mempersembahkan penyembahan kami, pengabdian kami dan pelayanan kami kepada Tuhan dengan leluasa, dengan nikmat merasakan kehadiran Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami juga berdoa untuk saudara kami yang dalam minggu ini nama-namanya masih harus kami naikkan dalam doa, yang membutuhkan kesembuhan, terutama kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara-saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, saudara kami Anak Alekio Vanuwibowo di Salatiga, saudara kami Henry
Dwi Laksono dari Salatiga yang sekarang berada di rumah sakit di Surakarta, saudara kami Siti Rondiah, saudara kami Cahyani Bagiawati di Semarang. Tuhan menjamahkan tangan Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan. Bahkan juga kepada nama-nama yang belum kami sebutkan, tetapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan, Tuhan yang memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa untuk pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtor ini di Kediri. Tuhan memberikan jalan keluar, terobosan baru, sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih, setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, dan bahkan juga pelayanan kami onsite maupun online. Kami menyerahkan supaya Tuhan yang memberkati semua yang kami kerjakan ini dapat kami selesaikan dengan sempurna, menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Kami mengucap syukur setiap hari Tuhan dengan ini memberikan kepada kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara sekalian, dan saya tetap mengingatkan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, Senin sampai Sabtu, setiap jam 6 atau 18 waktu Indonesia Barat. Itu waktu live streaming kami. Tapi kalau saudara yang terlambat, saudara masih tetap bisa membuka, mendengarkan renungan firman Tuhan ini sesudah tayang tentu saja. Karena kalau yang doa malam ini temanya memang berbeda, tapi kalau yang doa pagi, yang setiap hari Senin sampai Sabtu juga jam 5 pagi, itu berkesinambungan. Kita meneliti kitab suci dari Kejadian sampai Wahyu, sehingga puji Tuhan banyak orang yang mengikuti dan menikmatinya. Tidak ada kata terlambat. Kalau saudara mengikuti pas live streaming jam 5 pagi, kalau doa pagi itu saudara keuntungannya bisa masuk di kolom chatting kita. Tapi kalau membuka sesudahnya, ya keuntungannya masih tetap bisa mendengarkan kembali perenungan firman Tuhan dan menerima berkatnya. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, dan kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.